Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Rajabi, NIM tim 2018-3136, mahasiswa MPI C4. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab konflik personal dalam teknik penyelesaian. Nah, pasti dalam konflik itu terjadi, sebelum terjadi konflik pasti ada penyebabnya. Kenapa terjadinya konflik? Gitu. Dalam dasarnya penyebab konflik itu ada dua. Yang pertama adalah kemajuan horizontal dan yang kedua adalah kemajuan vertikal. Apa sih kemajuan horizontal itu? Ialah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural dan majemuk sosial dalam arti berbeda versi. Secara kultural itu adalah perbedaan cara ras, agama, dan kebudayaan, dan cara sosial dalam perbedaan profesi. Dan yang kedua adalah kemajemukan vertikal. Seperti yang dilihat di slide ini ya. Kemajuan vertikal ialah merupakan struktur masyarakat yang terpolarisasi berdasarkan kekayaan, pendidikan, dan kekuasaan. Oke, yang selanjutnya adalah ini penyebab yang umum, yang ada tiga, ya ini di slide ini ya. Yang pertama adalah perbedaan pikiran, perbedaan kebudayaan, dan perbedaan kepentingan. Pastilah dalam konflik itu kan, dalam perbedaan pikiran biasanya adalah secara individu. Konflik itu terjadi karena perbedaan pikiran, yang mana yang satu ini ingin menginginkan tentang yang pilihan ini dan satunya dengan pilihan ini. Yang kedua adalah perbedaan kebudayaan. Pasti ini biasanya terjadi antar kelompok, yang mana kelompok ini tidak suka dengan budaya dari kelompok ini dan kelompok ini tidak sesuai dengan kelompok budaya dari kelompok ini. Yang ketiga adalah perbedaan kepentingan. Pasti ini biasanya terjadi dalam tempat-tempat umum, yang mana yang satunya ingin terburu-buru dalam menghadapi sesuatu dan ternyata ada yang satu yang tidak menerima tentang kepentingan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Dwi Anggraini, NIM T 2018-3137. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan tentang introspeksi dalam teknik penyelesaian konflik personal bagian 1. Jadi, introspeksi diri merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam kondisi psikis seseorang. Jadi, sifat introspeksi yang subjektif dan tidak bisa diukur membuat beberapa kalangan meragukan kemampuan introspeksi sebagai tolak ukur dan permasalahan psikologis. Dan selanjutnya, mediasi dalam teknik penyelesaian konflik personal bagian 1. Jadi di sini mediasi sendiri itu adalah cara penyelesaian sengketa melalui perundingan berdasarkan pendekatan mufakat atau konsensus para pihak. Para pihak meminta bantuan pihak lain yang bersifat tidak memihak yang disebut mediator. Mediator tidak memiliki kewenangan memutus, tetapi hanya membantu para pihak yang bersangkutan dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjelaskan sedikit tentang apa itu negosiasi dalam teknik penyelesaian konflik personal bagian 1. Sebelum kita lanjut, kita perlu ketahui dulu apa itu negosiasi. Negosiasi di sini itu adalah sesuatu yang dilakukan setiap saat dan terjadi hampir di setiap aspek kehidupan kita. Selain itu, secara sederhana dapat kita pahami dapat dipahami bahwa negosiasi merupakan langkah atau cara yang paling efektif untuk mengatasi dan menyelesaikan konflik atau perbedaan kepentingan. Di sini karakteristik negosiasi. Karakteristik negosiasi di sini yaitu ada 4. Yang pertama yaitu senantiasa melibatkan orang, baik sebagai individual, perwakilan, organisasi ataupun perusahaan sendiri maupun kelompok. Dan yang kedua di sini yaitu memiliki ancaman terjadinya atau di dalamnya mengandung konflik yang terjadi mulai dari awal sampai terjadi kesepakatan dalam akhir negosiasi. Dan yang ketiga di sini menggunakan cara-cara pertukaran sesuatu, baik
berupa tawar-menawar atau bargaining maupun tukar-menukar, yaitu barter. Dan yang 4 di sini adalah hampir selalu bertatap muka yang menggunakan bahasa lisan, gerak tubuh maupun ekspresi wajah. Dan untuk langkah-langkah bernegosiasi di sini itu ada 2. Yang pertama itu persiapan, dan yang kedua adalah pembukaan. Dan mungkin cukup itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.